Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini. Subuh belum saum ya sekarang ya. Belum. Tidak ada madhabnya yang hari ini. Ada ketang ya? Yang di luar Jawa itu ada ya yang sudah mulai saum hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya sudah diberikan kemauan dan kemampuan untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian juga tadarus dan dilanjutkan dengan kajian. Dan terima kasih Bapak Mas RT, aduh jengku masa nyebut tuh orangnya, karena etalah ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Semoga kita semuanya sehat selalu, bahagia selalu, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, menjalani kehidupannya dengan bahagia dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Juga kita bermohon semoga menjadi bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu daramang ibu. Jika nula lieur rek balanja naon ieu poe ayeuna. Tos dipasihan atasna ku bapak-bapak acan kan bae ke dibarelah tos ngawasan. Insya Allah. Baik ibu dan bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan bahas kembali terkait dengan persiapan kita menjelang bulan Ramadan ya. Di sini akan dibahas mengenai saum itu sendiri secara biologis, saum itu sendiri dalam Islam gitu ya. Nanti akan ada beberapa kajian fikih juga bagi semuanya. Mohon maaf apabila ini yang disajikan memang kajiannya beberapa madhab. Jadi ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Imamiyah, ada Ja'fariyah begitu. Saya sajikan supaya tidak ada kenapa cuma Syafi'i aja, tidak begitu. Tetapi ada beberapa madhab yang kita sampaikan. Ya. Nah, baik, ini adalah kajiannya analisis saum dalam perspektif biologi dan Islam. Kita tahu semuanya bahwa saum ini satu sisi adalah ilahiyah, satu sisi adalah kajian biologisnya ada, begitu ya. Baik, kita mulai saja Ibu sekalian. Sebelum saya sajikan, kita lihat dulu satu atau dua video ya. Ini adalah organ tubuh kita yang tiap saat bekerja untuk sehingga terbentuknya kegiatan biologis. Ini bagian lidah yang kadang-kadang saking rusuhna barang tuang anu panas nepikeun kakeras orang Jawa Barat nyebutnya. Kalau Jawa sana apa bilangnya Mas? Lidahnya tuh terbakar ya. Nah, kadang-kadang kalau terlalu panas, terlalu dingin, ini yang terjadi sensasi. Ini mereka yang bekerja. Di dalamnya ada sebuah sistem yang sangat luar biasa. Dan kalau ini terinfeksi, misal kalau bayi kan suka ada ya minum susu sampai ngadaglek di sini. Kemudian harus dibersihkan, terbentuknya populasi jamur di sini. Atau kalau misalkan barusuh. Nah, ini adalah yang paling bertanggung jawab bagaimana dia untuk merasakan sensasi nikmat, sensasi panas, sensasi dingin begitu. Gitu. Ini sangat luar biasa. Ini tonjolan-tonjolan inilah yang dia punya sistem syaraf bisa merasakan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalaupun sedang makan makanan favorit,
Kalau di sininya sedang sakit, tidak terasa nikmat, gitu. Maka bersyukurlah ketika kita masih punya lidah yang sehat. Minggu yang lalu saya ketemu dengan teman lama, ibunya itu kena kanker di bagian sini, ibu kena kanker sampai dalam hitungan bulan mulutnya penuh dengan tonjolan kanker sampai keluar dari mulutnya. Beliau itu sangat suka sekali ngemil, saking ingin ngemilnya dia petek yang namanya crackers, dia paksain tuh di antara tumor dengan bibirnya supaya masuk, sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Jadi kenapa lidah ini harus dijaga? Tidak ada jualannya, teu aya onderdilna gitu ya. Mun angkot mobil mah bisa beli, lidah mah nggak ada. Maka jangan sakiti dia, jangan sakiti dia gitu ya. Dengan cara apa disakitinya? Nyaeta upami makan sok langsung nu panas ngabasuh gunanya guna bisa dong itu sebenarnya merusak bagian lidah. Terlalu dingin apalah juga sama. Oh, ibu-ibu mah tinggalinnya abdi pasien anu haneut kan orang Indonesia bismillahirrahmanirrahim. Haneut pasnya. Nah, ibu-ibu mah makan bakso panas langsung teh manis dingin lagi. Udah panas digejos. Saya masih ingat ibu waktu kan abdi mah di kampung kalau masak teh pakai seeng, Pak. Seeng. Kan seeng mah teu aya nu cetakan seeng langsung gitu kan. Gitu disambungnya nu kieu. Panas kagaringan ku abdi teh sing ku soakna diangkat asupkeun ka nu cai. Pas diangkat bujurnya copot. Eta ngaluhur. Nah, jadi tubuh kita juga akan rusak. Dingin langsung panas, panas langsung dingin, itu langsung rusak. Selain lidah, ada juga bagian organ, ini adalah organ hati, Ibu, kita lihat. Ini adalah organ hati yang bisa lihat. Nah, Ibu apa saya lihat? Ini adalah produksinya di sini dicerna yang namanya racun bagian hati, dicerna nanti akan masuk ke dalam kantung empedu. Empedu itu kemudian akan disalurkan. Nah, ini ada pankreas. Di sini seringkali terjadi ada batu empedu. Ya, karena makanan yang tidak seimbang antara lemak dengan serat dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia masuk ke sini, ke dalam lambung. Nanti ke lambung dia akan masukkan ke saluran pencernaan sehingga akhirnya stabil. Makanya misalkan ada gini, Bu. Ayuan, Ibu cenah kudu operasi batu empedu. Terus empedunya harus dicopot. Gimana tuh? Sehat nggak? Sehat. Paling kalau kantung empedunya itu dipotong, satu aja yang akan terjadi. Kalau terlalu banyak makan lemak, mencret gitu. Itu aja. Jadi kalau ada yang, cenah kata dokter harus diangkat nih kantung empedunya karena batu empedunya sudah terlalu besar. Nah, kalaupun diangkat tidak apa-apa. Cuman ya kalau makan yang banyaknya santan kayak gitu paling mencret karena tidak ada yang mengemulsi. Gitu, tidak ada yang mengemulsi. Nah, ininya tidak diproduksi. Jadi tidak ada yang mensuplai ke sini untuk mengemulsi lemaknya sehingga di sininya penuh dengan lemak gitu. Itu sebagai pendahuluan biologisnya kita lihat dulu ya. Jadi Allah menganugerahkan kita semuanya sistem pencernaan yang luar biasa dan jatuhlah di sebuah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah pada khatam ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, hei sekalian. Lamun kita ketemu jeung sobat, ketemu dengan orang yang kita tuh hey gitu kan, tidak melong gitu, hey sapaan, ajakan. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tidak iman
Tidak, hei. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, disyariatkan, diwajibkan bagi kamu sekalian asyam, yaitu menahan, melaksanakan saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan atau diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Baik, kita mulai. Jadi bahasa Al-Quran di sini adalah satu, beliau mengajak, hei anu ngarasa iman, hei yang merasa beriman, yang merasa mengakui Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, disyariatkan bagi kamu untuk melaksanakan saum, menahan. Di sini disebutkan enggak, Bu, yang memerintahkannya? Misalkan kieu, cek Allah diperintahkan saum, ada enggak di sini kata Allahnya? Tidak ada. Jadi artinya bahwa diksi Al-Quran ini diperintahkan untuk melaksanakan saum tanpa disebutkan yang memerintahkannya. Artinya manusia kalau melaksanakan saum, sekalipun tidak diperintahkan, kalau dia sadar tahu manfaat daripada saum, dia akan melaksanakan saum itu. Ibarat kieu, hei, kuat katun Pak RT, rek dibagi sembako sakintal ewang, padahal teu apal anu nitahna saha. Kira-kira nanya heula ceuk saha atau rek langsung berangkat wae? Langsung berangkat karena sakintal sembako mesti disiapkan RT. Si Mas RT kalau kaseri disebutkan sakintal ewang mah teu lieur. Karena ada sebuah sesuatu yang sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Bahkan tidak perlu sanad yang menyebutkan siapa yang memerintahkannya. Ya karena ini dalam Al-Quran jelas Allah yang memerintahkannya. Tapi di sini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Agama Yahudi ada saumnya, ada puasanya 40 hari. Agama Kristen ada puasanya 4 hari dalam 1 bulan. Agama Hindu ada 7 hari kalau tidak salah dalam setahun. Itu ada puasanya. Gitu. Walaupun beda. Kalau agama Hindu kalau nggak salah ada puasanya itu tidak makan saja tapi minum gitu. Nah, kalau agama Islam tidak makan, tidak minum. Cek Nenek Daus justru halal cenah nu yeunana teh gitu ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa dengan saum itu membuat sehat, dengan saum membuat mereka metabolisme tubuhnya terjaga, dengan saum membuat mereka secara fisiologis dan mental itu lebih terjaga. Bahkan kalau misalkan para sufi atau agama Hindu, mereka menyatukannya dengan kontemplasi, meditasi di tempat-tempat yang sangat jauh. Sehingga hasilnya lebih mantap. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya bertakwa. Artinya sudah sering kita bahas ya. Nah, yang pertama akan saya bahas setelah ini adalah bahwa ketika ada sebuah nilai manfaat dari saum yang luar biasa, sehingga orang sekalipun tidak disebutkan yang memerintahkannya, karena manfaat saum yang luar biasa, maka berikutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana saum ini disampaikan sebagai sebuah syariat. Syariat berarti harus hafal, harus tahu ini. Ini saya sengaja warna-warni dan saya tulis saja. Saum itu yang pertama adalah kalau orang haid atau nifas, maka ulama sepakat saumnya tidak sah. Kapan haid, kapan nifas? Gini Bu, ibu-ibu kalau haid berapa hari rata-rata? 7. Ada yang 1 hari?
Ada yang 2 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada. Kalau ke 16 hari jatuhnya adalah istihadah. Berarti harus saum, bebersih, kemudian saum dan sholat. Gewat-gewat konsul ke dokter atau kabidan minimal. Nah, kalau kasusnya begini Bu, tanggal 1 darah haid datang, sampai tanggal 5, stop lah, bebersih, tidak ada lagi haid. Tanggal 17, haid lagi. Ayo, kumaha? Darah naon eta? Darah naon Ibu? Haid atau istihadah? Haid. Karena kalau istihadah mah, kalau dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal ke-16-nya disebutnya istihadah. Kalau haidnya seperti itu, ada 2 atau 3 kemungkinan. 2 hari haid, 5 hari haid, stop. 7 hari kemudian haid lagi. Bisa jadi perempuan tersebut mengalami gangguan hormonal. Rata-rata gangguannya hormonal. Nah, penyebab hormonalnya itu yang harus diidentifikasi. Bisa jadi yang pertama beak dicarekan ku salaki. Bisa jadi stres, walaupun kata Roma Irama, stres obatnya iman dan takwa. Bisa jadi loba teuing nu di pikiran, kumaha carana lebaran bisa make emas gaplok. Bisa make berlian, baju jeung mukena kawas punya Syahrini. Mikiran ari duit teu punya, bisa jadi. Kalau terlalu stres akan terjadi seperti itu. Atau konsumsi obat KB yang berubah tipe KB-nya. Misal KB hormonal berubah jadi jadi KB spiral, IUD dan sebagainya. Selama ini kan kalau hormonal itu Bu diposisikan seperti orang hamil. Sehingga tidak haid. Maka selama KB hormonal biasanya tidak haid. Robah tuh jadi KB yang lain, maka itu tubuh harus menyesuaikan kembali. Gitu. Karena untuk kalau spiral kan tidak hormonal, hanya dihalangi saja. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia haid atau bukan, hitung tadi. Kalau dari 1 sampai 15 itu masih haid, ke-16 masih keluar darah, artinya itu adalah istihadah. Tapi kalau ada jeda dulu beberapa hari, artinya tidak. Maka hitung lagi begitu. Nifas pun demikian. Karena saya menemukan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, karena di kita tuh frame-nya kalau nifas itu berapa hari? 40 sampai suka heureuy. Cenah geura meuli supermi cenah. Kan jerona teh aya 40. Unggal poe diseduh cenah. Geus tinggal hiji deui asik cenah. Berarti sudah mau beres. Padahal baik haid maupun nifas tiap orang beda-beda. Kalau haid mah tadi dibatasinya 15 hari atau 14 hari. Kalau nifas mah maksimal kalau yang lahirannya normal 40 hari. Kalau yang lahirannya lewat jendela disesar itu maksimalnya 60 hari. Acenah ge Aiwanda, abi mah 20 dinten ge tos beresihnya geuwat beberesih. Masalah proklamasi ke suami tinggal dikomunikasikan. Gitu. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang nipasnya itu 20 hari, 10 hari, 30 hari, 40 dan selanjutnya. Tapi maksimal di 60 hari. Jadi sepakat, para ulama mengatakan kalau orang haid atau nifas, maka tidak sah puasanya. Artinya harus diqadha di bulan berikutnya. Begitu. Sakit. Nah, kalau sakit, ini para ulama mengatakan bahwa kalau orang sakit dan sudah tidak bisa lagi saum,
maka orang tersebut bebaskan dari saumnya, bayarkan fidyah. Nah, cek nenek daus deui wae. Da panggelisna da nenek daus teh, aduh subhanallah hareup teh. Cek nenek daus teh kieu. Aywan cenah kudu mayar sakumaha cenah lamun aya nu kitu. Aya sobat nenek dan nenek mah kuat. Ngan eta aya baturan ulin baheula SD nenek. Sakumaha ngasilna 1 mud. Aya 1 mud sakumaha 800 gram. 800 gram apa? 800 gram gandum atau sejenisnya. Da urang mah teu makan gandum. Eta ge sasakali dina roti, eta ge lamun hideung nu nyieun rotina dipurulukeun. Berarti 800 gram itu berarti sakilo ge kurangnya. Pami beras berarti 800 gram. Sedekahkeun ka siapa? Ka 1 orang yang tidak mampu atau miskin. Fakir atau miskin. Da ai fakir mah di kita mah udah bisa dikatakan tidak adanya, miskin mungkin gitu. Jadi dikasihkan cuma 800 gram. Maksimal cenah yang abdol cenah abi mah sakilo atuh gitu. Atau ayuan cenah meuni asa teu sabanding sakilo jeung puasa sapoe. Nya sok atuh kamu nu gering, kamu nu kolotna gitu. Da ieu mah rukhsah ti Allah bagi orang yang sakitnya sudah tidak lagi ada kemungkinan sembuh, maka keluarkan 1 mud yaitu 800 gram beras atau dibulatkan jadi 1 kilo. 1 harinya. Gitu. Da ari geus teu mampu mah kumaha? Sekiranya beliau memang akan mengakibatkan membahayakan jiwa atau raganya. Misal kieu. Ada orang lamun teu makan baso cenah sapoe sakau. Aya orang lamun teu papanggih jeung sangu nepikeun ka makan mie oge ditambahan sangu. Teu afdol. Nah, ini mah berkaitan dengan keselamatan jiwa raga, maka di sini boleh dia berbuka diganti dengan fidyah begitu. Yang kedua, bagaimana wanita hamil hampir melahirkan atau lagi hamil lah ya dan menyusui. Nah, ini catatannya Ibu sekalian bisa diamati lihat bersama-sama. 4 mazhab menyatakan bahwa apabila khawatir pada dirinya atau pada anaknya berarti kasaha karunyana? Kadiri jeung janina, maka boleh berbuka dan mengkodoknya. Harus apa Bu? Mengkodoknya di bulan Syawal dan selanjutnya dicicil selama 11 bulan. Sedangkan terkait dengan fidyah, emang aya fidyahnya? Aya. Kan suka ada yang pilih ya, mau kodok, mau fidyah gitu. Nah, maka kata Imam Maliki hanya diwajibkan bagi wanita yang menyusui bukan yang hamil. Karena kalau menyusui kalau dia menyusui ada anak yang akan menangis katanya gitu. Maksudnya ini supaya ada gambaran bahwa pendapat ini yang berpendapat seperti itu gitu ya. Kemudian kata Imam Hambali dan Syafi'i, setiap wanita yang hamil dan menyusui wajib membayar fidyah bila ia khawatir bagi anaknya saja. Jadi milih salah satu. Tapi bila khawatir terhadap dirinya dan anaknya secara bersamaan, maka ia harus mengkodok tanpa membayar fidyah. Berarti harus membayar kodok saja, nanti tidak harus dengan fidyahnya begitu. Jadi pilih di sini dia harus pilih kodok kata Imam Syafi'i begitu ya. Jadi ketika dia khawatir terhadap diri dan anaknya secara bersamaan begitu. Yang keempat, ini yang sering terjadi, perjalanan. Ada orang kerjaannya adalah driver. Aya orang unggal poe bolak-balik Jawa Barat, Jawa Timur. Jauh pisan. Unggal poe deui rajin pisan. Atau driver, atau yang pekerja tiap hari bekerja itu.
Nah, di sini dia boleh bepergian itu yang sama dengan jarak untuk bolehnya jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir, boleh berbuka dengan syarat. 1, berangkatnya sebelum fajar. Berarti memeh subuh tos angkat. Selain jarak ya, pertama tadi jaraknya dulu. Yang kedua adalah berangkatnya harus sebelum fajar. Kalau berangkatnya setelah fajar atau setelah subuh, tidak boleh. Kecuali nanti di jalan dia mengalami, adu belajar naonnya. Wah, lemah banget gitu kakara gitu. Yang ketiga, syaratnya adalah tidak boleh pekerjaannya adalah pekerjaan yang biasa dia lakukan. Nuju sekolah, abdi nuju kuliah, cek supir teh kieu cenah Pak. Aduh cenah punten nya, cenah da bapak mah cenah nyenak ieu cenah nyenak kemudi, lamun lieur kumaha bisi calaka sararea, punten cenah seruput gitu. Raot cenah gitu. Nah, kapendak dina fikih 5 mazhab bahwa kalau yang tiap hari bawa kendaraan tidak diperbolehkan untuk buka puasa. Kecuali atau tidak saum gitu, tidak diperbolehkan untuk tidak saum. Kecuali ngus opat rit, misal Sumedang, Bandung, Sumedang, Bandung, Sumedang, Bandung, pas rek ka Sumedang deui ngus goleong motorek ya. Nah, itu berarti darurat, boleh. Dia membatalkan nanti mengkodoknya. Begitu. Tapi kalau yang tiap hari biasa melakukan pekerjaan tertentu, maka tidak diperkenankan untuk tidak melaksanakan saum. Komo ngan ukur cicing di dalam kota atau di kantor manya, rame-rame pekerjaan. Oke, bulan Ramadan mah didiskon pekerjaan. Oke. Baik, itu adalah terkait dengan perjalanan. Yang kelima, semua ulama madhab bersepakat bagi orang yang punya penyakit sangat kehausan. Ada gitu, ada bu. Ada orang yang kalau selama hidup itu haus terus, metabolisnya sangat cepat sekali. Maka yang seperti itu diperbolehkan berbuka dan membayar fidyah. Artinya maksudnya penyakit. Ibu punten, ada orang yang punya kelainan kulit ini. Tidak punya pori-pori. Ada ya. Nah yang seperti itu kalau sudah jam 12, jam 14 itu ada yang sampai kepanasan luar biasa. Bahkan harus berendam di bak air. Kalau tidak selesai dengan berendam di bak air, maka berarti sangat parah tingkat sakitnya. Artinya akhirnya menggunakan fidyah. Kemudian yang keenam adalah orang tua renta yang tidak mampu atau kesulitan berpuasa, maka rukhsah untuk berbuka membayar fidyah. Gitu ya. Karena orang tuanya sudah mulai pikun sebagian. Apa bedanya dengan pikun keseluruhan? Kalau pikun sebagian mah gini. Teh makan atau mamah teh, ari mama, nemeh teh tos mam, seka kolot teh. Cik bere we kolot teh. Nah, kayak gitu. Padahal mah baru dikasih makan. Tapi marah. Oh, berarti sudah mulai luplek. Nah, kalau yang seperti itu sakit, maka boleh dia dengan fidyah. Nah, ini rangkumannya Ibu Bapak sekalian bisa dilihat. Kalau orang hamil, nah kita lihat. Kalau hamil khawatir pada diri sendiri, maka kata Imam Hanafi, qada, semuanya mengatakan harus qada. Kalau orang hamil khawatir pada janinnya, kata Imam Hanafi, qada saja. Kata Imam Maliki, dia harus qada juga fidyah. Kata Imam Syafi'i, qada plus fidyah. Kata Imam Hambali, qada plus fidyah. Kata Imam Ja'fari, qada saja. Kemudian menyusui, khawatir pada dirinya sendiri, maka qada semuanya. Tapi kalau khawatir pula pada bayinya, maka selain termasuk di sini ada yang qada dengan fidyah yaitu Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi membayar qada, membayar fidyah, begitu. Ya.
Kemudian musafir perjalanan itu qada semuanya. Sakit sementara qada semuanya. Sakit kronis tidak sembuh fidyah semuanya. Berpendapatnya. Pikun sementara qada pas eling. Nah, qada pas eling. Kemudian pikun permanen. Naon cenah Bu? Pikun permanen apa katanya? Disuruhnya apa ini? Gugur. Artina naon? Nya teu kudu puasa. Ngaranna ge pikun permanen, sudah hilang akalnya. Makanya ada suatu kondisi namanya koma. Koma sama nggak dengan ini, Bu? Sama dengan pikun koma tidak sadar. Maka orang yang koma tidak wajib saum. Kumaha lamun titik nyakuburkeun. Lamun koma aja tidak wajib saum, komo titik, nya titik mah geura kuburkeun da maot berarti geus titik mah. Ya. Tuh, pikun selamanya. Haid dan nifas qada. Gila total sama. Gitu ya, gugur. Gilanya luplep. Luplep kan aya anu keur depresi Bu, punten nya. Aya nu depresi. Keur kamu teh wah bunuh saja aku pengen bunuh diri. Takur gelo mulai datang. Berarti poe eta mah gugur. Isukna teh Pak RT saurna bade ngabagi BLT. Tah keur sadar. Eta diingatan BLT. Wongana cenah da RT oge mah geus teu digaji deui cenah RT cenah. Di kampung saya mah sekarang RT sudah tidak digaji lagi dari desa cenah geus mintaan 40.000 per kakak sekarang teh di kampung saya. Nah jadi ingat karena eta. Jadi kalau gila total tidak ini gugur. Tapi kalau gilanya selang-seling pas sadar bahwa saum, pas gila tidak wajib saum. Kumaha lamun gila nanti setengah poe ayo. Pagi-pagi gila jam 1 cager. Tah eta mah kudu dikodok nanti pas bulan Syawal. Karena dia itu ada kewajiban saum di situ karena 50-50 gitulah pilihanana. Ya. Tapi lamun total sehari itu tidak wajib pada saat itu. Gitu. Atau ada yang berpendapat juga kalau misalkan gini, kalau kita saum tuh dari jam sekarang 4:30 ya. 4:30 sampai jam 6. Tah, kalau 75%-nya, 60-75%-nya dia sadar, maka harus diqadha. Tapi kalau 75%-nya dia tidak sadar, maka tidak wajib mengqadanya gitu. Jadi dominan mana antara antara majnun lah ngerada shock ya, antara majnun gitu ya, gila total atau dengan tidak gilanya. Koma panjang gugur. Tadi koma gugur, komo titik ya. Oke, itu Ibu sekalian ya. Ini gambaran bahwa jadi tadi ya, kalau misalkan yang menyusui hamil itu kalau qadha dengan fidyah berarti qadanya adalah nanti fidyahnya adalah 1 kilo, jangan 1 kilo sih, hukum dasarnya 800 gram gitu. Kalau mau dibulatkan jadi 1 kilo per harinya monggo, silahkan. Sini dulu. Ini adalah yang haruskan saum. Sekarang yang membatalkannya. 1, makan dan minum. Jelas. Kalau disengaja. Saya pernah dulu lagi saum. Makan tuh pas suapan terakhir. Kaos iklan ini suapan terakhir. Pan keruasa. Wah, bisa. Untung suara. Kalau lupa rek sakumaha wae ge kop teh teuing tidak membatalkan. Aduh, aku lupa, padahal mah teu lupa kumaha jeung Gusti Allah wae eta mah. Da puasa mah ke Gusti Allah. Jadi intinya adalah yang pertama, kalau makan dan minum itu disengaja, maka tidak disengaja maka tidak batal. Tapi kalau disengaja membatalkan. Bahkan di sini dikatakan nih, kata para ulama nih, kata Imamiyah dan Hanafi mewajibkan membayar kifarat
ngahaja sok tingali. Lamun orang batal di dinyarek mere naon diberelah ku urang 100.000 geus batal ayeuna. Gagegel jamu misalkan teh. Nah nu kitu kata Imamiyah dan Hanafi wajib membayar kifarat. Kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak mewajibkan kalau makan dan minum itu karena lupa, maka bebas tidak qada, tidak fidyah. Jadi dia kalau misalkan lupa ya, kalau misalkan tidak lupa maka harus dapat kifarat bahkan. Kalau dia dengan sengaja. Kalau tidak disengaja manya tidak apa-apa atau lupa begitu. Yang kedua adalah bersetubuh dengan sengaja. Nenek Daus nanya deui, emang cenah aya anu bersetubuh borang-borang bulan puasa poho? Ngaranna ge jalmi. Bisa saja ada orang saking sonoknya pulang dari luar kota lupa, kemudian bersenggama, bisa saja ada terjadi. Kalau lupa, kata para ulama di sini bersepakat bahwa kalau dengan sengaja mah ya harus ada kifarat. Tapi kalau tidak disengaja katanya tidak membatalkan. Tapi tidak asa teu mungkinnya gitunya. Luar biasa. Apa kifaratnya? Pilih nih, satu memerdekakan budak belian. Tapi sekarang budak tidak ada. Maka yang kedua yaitu melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Baru saum sebulan batal. Kata Imam Syafi'i mulai lagi dari nol lagi. Kakara sabulan tilu parapat batal. Mulai lagi dari nol. Begitu. Aduh, tuh beres-beres. Maka boleh memilih memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin sebagai konsekuensi kifaratnya begitu. Makanya harus dijaga. Yang ketiga adalah istima atau keluar atau mengeluarkan mani ataupun mazi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang keempat adalah muntah yang disengaja ngahajakeun. Udah tahu kalau ngambil durian teh langsung ngahajakeun ngadeukeutan durian. Tanu kitu batal kata para ulama. Ari teu disengaja mah tidak apa-apa. Berbekam, bahkan kata Imam Hambali bukan hanya yang berbekamnya, yang membekamnya pun kata Imam Hambali mah batal begitu. Disuntik sama. Iwan udah disuntik nana oge di dieu jeung dina imbit di dieu heueuh nya sarua we. Datara aya nu disuntik dicurulungkeun di dieu gitu. Sok ibu-ibu keur diimpus geuning kan kapan meuni tanggal tes. Cek abi teh kieu, sus boleh teu diuyup sekalian meter beak. Cek suster teh, ari bapak cenah matak satetes oge berarti tubuh teh sesuai kebutuhanana. Makanya lamun kur darurat mah gitu kan. Geus rek pulang, geus cek dokter teh insyaallah besok pulang, cek dokter teh da teu netes acan. Kadang-kadang netes teh lambat karena sesuai kebutuhan tubuh. Nah, ari suntik lewat ieu sama. Kenapa suntik sok di dieu? Sok ibu-ibu nah teu disuntik di dieu, disuntikna di dieu. Ternyata di sini dekat kelenjar di sini, di ketiak. Jadi masuk karena kelenjar ke sini langsung ke seluruh tubuh. Nah, lamun anu diabetes disuntikna di dieu henteu di dieu. Diabetes mabu unggal poe. Disuntikna ge tiap hari. Bahkan ada yang sehari 2 kali. Lamun di dieu kabayang bengkakna. Sedangkan di sini ototnya tidak terlalu bereaksi kalau disuntik. Makanya cos walaupun ada ngernyet saeutik saurna gitu nya. Cos deui dengan mudah. Jadi tidak terlalu reaktif si ototnya. Makanya dan dekat dengan saluran pencernaan di sini. Gitu. Makanya enggak di sini ataupun di sini. Kalau diabetes itu di sini di perut. Jadi tetap disuntik juga membatalkan. Bercela tetes mata.
tetes air mata. Lentera mata namanya. Di sini tek di sini nah batal. Ibu bapak lamun keur nangis sok ingstrek-ingstrekan tara. Nah, habet ingstrek-ingstrekan. Karena dari sini ada saluran ke sini kaluarna tina pangkal tenggorokan. Makanya kalau ditetes air mata sok pahit ka dieu nya. Kenapa pahit? Pan aya saluran ti dieu ka dieu. Makanya kalau bayi belum bisa mengatur umbelna, lamun misalkan ieu teh belekan we geuning numpuk di belekan. Nah, gampang tinggal diurut gini, digini aja terus. Diurut begini. Karena apa? Saluran air mata dari sini ke dalam sini terhalang oleh umbel, terhalang oleh jelinya. Sehingga kita urut begini secara perlahan supaya salurannya kosong. Airnya tidak ada lagi beleknya. Begitu. Makanya bercela itu termasuk yang membatalkan saum puasa. Terakhir, niat ngabatalkeun puasa. Poe ayeuna mah yeuh, pokona mah lamun aya pengumuman ti Muhammadiyah isukan lebaran, urang marek lebaran misalkan. Urang mah lamun isukan aya anu takbiran rek batal puasa urang misalkan. Aya nu takbiran karena beda organisasi kah, beda madhab kah, atau aya anu takbiran unggul, maka karena sudah niat batal puasa. Gitu. Jadi tidak boleh. Atau sok sia, pokoknya lamun hujan tuh ayeuna orang batal puasa. Kata hujan batal karena sudah niat membatalkan puasa. Jadi entong bermain-main karena niat itu pangkal utamanya. Alah sia geus beres 7 menit deui. Siap. Oke, paling saya perlihatkan yang ini gitu. Ini gambaran batu empedu di dalam kantong empedu ibu-ibu sekalian. Bisa seperti ini, bisa berkumpul, mengkristal, dan ini yang membuat terjadinya, nah kayak gini nih. Nah ini yang membuat radang tuh ini ibu-ibu sekalian. Makanya kalau orang sudah radang bantu empedunya, maka suka sampai menggigil, tiris, karena terjadi. Nah kadang-kadang nempel seperti ini. Yang seperti inilah yang kemudian dioperasi, diambil ibu. Yang bahaya banget memang yang menyumbat. Kenapa suka dioperasi ini, batu ini dioperasi diambil? Karena kalau dia sampai menyumbat saluran ke sini, saluran ke lambung, maka akhirnya ya tidak bisa metabolit tubuhnya. Nah, dari mana ini hasilnya? Dari pola makan kita. Dari pola makan kita. Makanya ketika kita makan, jangan terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak garam. Karena semua itulah yang membuat tubuh kita tidak seimbang dan terbentuk kristal-kristalnya. Dan akhirnya di sini terbentuk batu empedu, di dalam ginjal terbentuk batu ginjal, dan di tempat-tempat yang lainnya bisa terjadi deposit-deposit material yang membahayakan. Memang tidak terbentuk sekaligus, waktunya cukup lama. Begitu. Baik, 5 menit terakhir kita masuk ke sini. Dalam kaifiatnya saum itu harus niat. Innamal a'malu binniat. Amal-amalan itu tergantung pada niatnya. Kenapa kalau kita niat saum kok siang itu kuat? Karena kita sudah memindset otak kita untuk bisa bertahan sampai jam maghrib. Gitu, itu secara biologisnya. Jadi ada namanya di sini ada frontal cortex, ada hipotalamus. Jadi frontal cortex ini sama hipotalamus itu dia akan mengatur bagaimana keseimbangan tubuh, bagaimana lapar itu bisa secara bertahap sampai puncak lapar di maghrib, bagaimana bisa mengatur haus, bagaimana mengatur hormon stres. Jadi ketika orang niat saum, maka akan terjaga. Tapi lamun orang kasiangan, teu niat saum, sok rungsing puasa. Kenapa? Karena secara mindsetnya tubuh tidak disiapkan untuk berniat puasa.
Kapan niatnya? Pang cepatnya setelah taraweh gini sok. Langsung nawaitu sauma godin an ada'i fardhi syahri ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Untuk apa itu teh? Minimalisir bisa kasiangan. Tadi malam eta imam nasi aiwan lila teuing hug we cenah teh. Teu kuat tunu hudang-hudang jam genep kawas ayeuna. Teu kaburu sahur. Kusabab sudah niat maka jalankan sahurnya. Apakah harus mengatakan nawaitu shauma godin? Tidak harus juga. Yang penting di dalam hati kita niat, ya Allah besok saya mau melaksanakan saum. Atau yang keseluruhannya nawaitu shauma godin selanjutnya silakan, lebih utama. Urusan saumah jeung Gusti Allah, ya. Oke, 4 menit terakhir. Ini adalah gambaran bagi ibu bapak yang kalau dalam kondisi orang saum harus bagaimana. Nih, misalkan ini, usahakan kalau buka harus ada buah-buahannya. Dan ingat Bu, bukan jus ya, bukan jus yang dibeli di tukang-tukang jus. Nah, bedana naon? Jus yang kita beli mah buahna sakeret, sesana krimer dan gula. Justru yang membuat kita sakitnya itu adalah krimer dan gula itu. Terutama krimer. Krimer itu ternyata tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Nggak bisa. Gula onamanan bisa dicerna sebagiannya. Gitu. Krimer mah enggak Bu, tidak kedetek. Jadi lebih baik kalau ngejus itu ambil buah-buahan kita bikin sendiri. Kalau kasih gula atau susu atau krimer sedikit saja itu yang sehat. Syukur-syukur tanpa tambahan gula atau susu gitu. Susu teh maksudnya krimer ya, kalau susu asli mah nggak apa-apa. Krimer di kita mah ada definisi susu teh di kita mah untuk itu mah krimer bukan susu. Ya. Usahakan kurma karena dia memiliki cepat diserap oleh tubuh. Ada kaliumnya juga untuk memperbaiki stabil jantung, ada serat mencegah lonjakan gula. Gunakan air yang hangat. Coba ibu bapak amalkan, selama bulan Ramadan ini jangan pernah mengkonsumsi air dingin. Mau lagi makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, minum air hangat. Air putih hangat. Sok akan lebih sehat tubuhnya. Jangan sesekali bulan Ramadan apalagi buka langsung yang dingin. Ya, yang es, yang dingin maksudnya yang beres. Karena tubuh kita itu tidak bisa menyerap ketika pressing, didinginkan gitu, jadi frozen, gitu, jadi dingin di dalamnya. Boro-boro bisa nyerap nutrisi makanan, dia di stop aja. Gitu. Dinding-dinding pencernaannya. Maka jangan menggunakan yang dingin, beres. Kalaupun asa pamali, asa teu abdol, sedikit saja. Yang kira-kira tubuh kita bisa mencairkannya segera. Ya. Baik, ini habis waktunya. Ibu, Bapak, bagi yang punya penyakit mah atau penyakit tipes, hindari makanan yang goreng-gorengan dengan minyak, apalagi minyak curah. Lamun atuh aywan apa artinya hidup tanpa gorengan? Aduh, Gusti Nu Agung. Boleh mencicipi satu saja. Atau hoyong seueur, boleh, tapi ganti minyaknya dengan minyak olive oil. Mahalnya Mas. Ada olive oil ya, ada minyak zaitun, ada minyak kemiri, ada minyak yang lain, ada minyak dari kedelai ada ya? Kacang kedelai ada kalau nggak salah. Nah, memang mahal. Usahakan dipais-pais, direbus-rebus, di sayur-sayur. Pisang jangan lupa, tapi jangan terlalu banyak. Pisang jangan terlalu banyak, karena bisa menyebabkan kolik, susah buang air besar. Jadi kalau sahur, makanlah minimal 1 pisang, diserapnya lebih kuat. Sama tipes juga harus bersih. Kalau diabetes jantung intinya adalah harus dijaga makanan yang mengandung kadar lemaknya
terbatas, mengandung garamnya terbatas dan lain sebagainya. Intinya kalau terlalu atau sangat terjadi reaksi berlebih dari sakit yang dirasakan, berbukalah dan hubungi dokter atau orang yang tahu di bidang kesehatan. Jangan memaksakan. Ada orang yang suka memaksakan, nepi ka paeh ge abi mah rek saum teu bisa kitu. Da syariat itu tidak menyiksa. Ya, tadi juga sudah ada kebijakannya. Itulah beberapa materi yang hari ini bisa dipas jam 6. Moga-moga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ada yang ditaraskeun boleh.